40.000 sih. Oh, 40.000. Bercanda. Oh, iya gue tahu bercanda, gak ada yang percaya kok. Iya kan. Kita selamatin Arkan dulu coy. Kenapa? Apa? Kasih tahu lah kan. Apaan? Yang kamu keterima itu loh. Gak boleh coy. Itu belum dikasih tahu. Gak boleh. Cuy, gue gak tahu apa-apa. Oh damn. Gak ikut hackathon. Aman. Tapi Program. Oh, lu yang ngadain? Enggak. Oh, terus? related to him lah. Ya, prestigious. Cuma nggak boleh dikasih tahu. Ini Terus si... program. Ini punya Arkan. Punya Arkan. Oh, Kok punya sih? Nggak. Jadi dia kayak join program. Nah, program itu sangat prestigious dan that's why kita harus congrats him. Cuma kan nggak boleh dikasih tahu ya. Jadi kita nggak bakal kasih tahu. Apa. oke. Kalian makan apa tadi? Tadi aku makan ini nasi kebuli, enak banget. Kasihan lah dibully. Jujur itu di jokes aku ke temanku, terus temanku nggak ketawa. kasihan banget. Kasihan. Projectnya apa aja Arifin? 180. Mau itu tuh lagi ada bootcamp, lagi ada business case competition juga, terus ada networking event, terus ada ya kayak urusan internal lah, kayak gathering gitu. Ada Timothy Ronald gak? Networking eventnya. Doain ya, kita bakal undang Timothy Ronald. Oke. Oh itu beneran. Ya kalau ada duit. Siapa lagi? Andrew Susanto. Andrew Tate sih. Andrew Tate, wah, gue langsung terbang dari sini ke Malang, bro. Jujur. Langsung. Nanti lu presidennya kan, Vin? Iya. Lu nanti harus kasih gue VIP access, bro. Enggak sih, paling gue regular sih. Wah, parah. Udah ditimbun chat gua. Masih aja dikasih regular treatment nih. Sean lu gak bahas WA Austin lo. Ya. Ntar. Lu aja gak balas WA Austin yang ngajak lo. Gua balas tapi di TikTok. What the hell? Ya sebenarnya gue pengen balas di TikTok juga sih, makanya gue join live. Apa sih? Tapi itu fair. Itu soalnya dia ini kan, dia ngasih gua 10 text bubbles dan gua kayak bingung kayak, wah ini lomba apaan coy, sedangkan gua mau fokus dengan social media stuff ini. Terus gua kayak, aduh, I'll give it time lah gitu. Austin nggak apa-apa lah ya, nggak dibales gitu. Terus akhirnya aku kasih tahu lewat TikTok gitu. Udah itu. Terlalu berat sih belajar BigQuery. Enggak, bukannya internnya di query ya kamu ya? Kalian coy, gue kagak sama sekali. Yang search itu apa? Yang semantic search? Itu mah gak jadi-jadi, kita Oh itu nggak jadi. ini work on proctoring KSR. Oh itu nggak jadi. Iya gak jadi bro. Kirain jadi. Kagak sama sekali, gak jadi sama sekali. Pakai vector search ya? Tuh bro, pakai search. Sayang sih. Nadia nggak ada. Kenapa senyum gitu John? Kenapa senyum gitu? Tapi lu kenapa ini dah repostin? Apa? I can't keep a straight face bro. Lu kenapa repost? Gua Lu lihat aja komennya. emang kenal. Jadi tuh kayak, jadi tuh si Nadia kan pernah ke Malang. Oh Nah, iya, terus kayak kemarin itu ya. ya udah, gue udah kenal sama teman-teman dia. Oh. Di post apa nih? Terus lucunya adalah kayak ada yang bilang di komen apa
Ini Arifin kayaknya ngode Sean deh gitu. Nah, Aduh. Gua ketawa-ketawa aja sih liatnya. Oh ini Ya, yang tahu. FKG. Iya. Udah, coba liat komen-komen udah. ya gue udah lihat kok, santai aja. Udah lihat. Orang-orang pintar coy. Emang cuy. Tapi Kenapa gini, kenapa lu nggak repost? udahlah, udah. Masalahnya kalau lu tahu Sean kalau di repost, kalau tahu kalau di repost. Lewat. Bener. Lewat. Dan dia lagi sibuk perkawatan. Kamu terbaca, Sean. Kamu terbaca. Oh tunggu TikTok kan ini ya, TikTok kan user based experience ya. Nah ini berarti emang aktivitasnya. Iyalah, karena dia termasuk cat COC, kan gua like semua yang COC. Ya sebetulnya Haskiel, Sean udah gak pernah repost tuh. Sean. Tapi emang lu nggak mau Sean nama calon dokter gigi? I'm not saying kalau in the future gak memungkinkan calon gua itu dokter gigi ya. Jadi tetap mau aja lah. Oh diplomatis. Betul bro. Jawaban Jadi, aman. dokter gigi, right? Apa Vin? Jawaban aman. Jawaban aman betul bro. Tapi ya udah, stop bahas percintaan gua. Kalian gimana? Semenjak menginjak tanah Malang dan tanah Pennsylvania, apa yang berubah? Dari Arifin dulu deh, Arifin. Gak ada. Arifin. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kayak ya udah aja gitu. Tapi pas lu lewat, kayak gini-gini ya? Lebih ke kayak pas itu kan mereka. Kalau gue nggak bercanda. Itu tapi kalau di live kayak gini aneh nggak sih? Iya. Jujur, itu gue cuma Itu jokes, apa? itu jokes doang sih. Kayak ngapain sih lu? Aduh. Lu gimana kan? Lu gimana? Ya gitulah. Kakak COC? Kakak COC ya? Kakak COC? Enggak sih, paling teman-teman aja yang emang ku kasih tahu atau follow gitu, kayak nanya, "Oh, ini apaan?" Ya aku jawab aja, "Oh, kayak game show gitulah." Oh, iya. Fair. Ada beberapa yang gitu juga. Ya. Karena lo luar negeri kan? Ya. Iya. Gak masuk FYP sana, cuy. Kenapa? Nggak masuk FYP sana, kayak Raya lah, apalah Nicholas. Nares nggak ada di sana. Nggak masuk FYP. Keluarga Raya. Ya, soalnya FYP anak Indo di luar negeri itu beda, guys. Jadi kayak Makanya aku ngepost W speed nggak ada yang ngerti, cuy. Imagine we fell in love. Kalau lo gimana, Sean? Kok ke gua lagi? Tadi kan masalah percintaan ya. Oh iya, kenapa ngefans ini ya? Kenapa yang ngefans? Oh. Kenapa ya? Kau ini nggak tahu stiker monyet yang ini nggak? Lidahnya dikeluarin sih kata gua. Kayak Nih, lebih ke stiker anjing yang gini, tau yang tau nggak? Kayak gini yang. Iya ya gitu. terus ada stiker Uni Bakwan. Paham?
Unibawan siapa? Lu nggak tahu kan? Lu tahu Uni Bakwan? Sean? Tahu. Wah. Nggak apa-apa. Jangan. Sebenarnya ya udah sih, Bu. Tahu nggak tahu nggak apa-apa juga sih. Iya. Kurang update. Ini suara kalian sih yang mendem. Nggak tahu deh. Kok kayak ada feedback gitu ya? Belum Dia lu selesai. di Arifin anjir. Yang tadi belum selesai, lu belum jawab apa-apa. Bentar lu, suaranya mendem, Vin. Gua. Iya. Iya Coba. ada. Serius. Oh, udah temenin. Apa? Ya udah. Tadi lu Apa? bilang apa? Percintaan apa? Yang tadi belum selesai. Udah selesai. Ya udah. Udahlah, lo report aja. Soalnya tadi ada yang bilang, Vin goreng Sean. Ya ampun. Lo harus putuskan buat kasihan shotnya gitu. Gak mau gue goreng gitu. Ya, dia benar guys. Yaudah, gue support nih. Gue supportive hari ini. Karena gue belum balas chat lo. Cepet lah. Gila, balesnya 2 hari, terus sekarang balesnya lewat live. Hebat. Nggak mungkin mau lebih personal ngomongnya pakai suara, pakai lisan. Oh Betul. emang sih. Mau gak gue bacain chatnya Arif itu kayak gimana? Coba gue harus bacain cuy, chatnya Arif itu kayak gimana. Ya. Itu masih baik-baik loh. Deh. Oi Vin, gimana kata lu kemarin soal konten? Terus katanya, ini besoknya ya, udah lewat 1 hari lebih. Ini 26 jam setelah gua bilang gimana kata lu kemarin soal konten. Terus katanya, sorry Sean, gua pengen ngobrol langsung sih. Lu ada kosong kah? Nah ini katanya ngobrol langsung ini pas live ini. Terus gue jawab, aman, gue juga males kadang balesin hal yang serius. Hari ini gue bisa, free. Caranya dulu aja, yang penting sebelum jam 1 siang WIB. Udah gue state loh jam berapa yang comfortable buat dia, WIB. Gak gue taruh PDT, Pacific Daylight Time. Terus gue bilang, sebelum jam 1 siang WIB, biar gak kemalaman di gue, gitu. Tapi gak apa-apa, akhirnya balas di live. Bahas di live. Tapi sebenarnya kayak gue nggak mau bahas di live juga sih. Soalnya agak gimana gitu. Pasti emang gak bakal kita bahas di live, dan habis ini pun gak bakal kita bahas, dan gue udah tahu. Serius. Gue bahas. Oke, Serius. santai. Tapi nggak hari ini ya Pak. Oh, gak hari ini. Jangan hari ini soalnya gue ada kelas bentar lagi jam 11. Oke, apa? Online kah? Enggak, offline. Gue sebetulnya lagi di kampus, cuma nggak di gedung, kayak gedung beda gitu. Jadi tinggal jalan kaki. Oke. Bagus itu. Berarti 14 menit lagi ya? Ada yang nanya. Janganlah, gue nggak mau goreng lagi, udah. Apa? Iya apa? Oh, Nggak usah. Ini ya, kenapa suka repost TikTok Nadia ya? Malah dibaca sama dia. emang pengen cuy. Ya udah, gimana? Tanggapan lu gimana? I've answered this question already. Itu nge-respect editan kalian lah. Soalnya ya, the edits yang tentang shippers ini tuh menurut gua jauh lebih sophisticated. Kompleksitinya tuh jauh lebih rumit dibandingkan yang edit personal menurut gua ya, yang gua lihat ya. Jadi kayak, wah gila, someone took the time out of their day buat membuat edit ini. Ya udah, gua hargain lah, repost lah ya, setidaknya biar yang lain juga bisa melihat gitu, biar merasa terapresiasi gitu. Paham. Make sense? Gue mengerti sih. I'm a man of logic, bro. I don't lie, bro. Iya. Boleh lah. Jangan diterima. Tapi ya, kan Arkan kemarin itu dia juga ngebikin konten, terus juga rumit sebenarnya. Apa? Ngeditnya rumit. Ya, Kayaknya lu ada nge-repost deh.
Yang mana boy? Ada tahu? Arkan bikin. Yang minum matcha di repost kan? Lu repost gak sih? Nggak ada. Nggak ada di repost. Yang minum baca. Oh yang Nggak, dia kan sering bikin kayak yang lucu-lucu gitu loh. Ya bener, Oh di repost kok yang matcha. Respect, Sean, respect. tuh. Oh. Sorry. Ya. Tuh. Boleh lah. Nggak bisa Apa digoreng. lagi argumen lo? Nggak bisa. Ya kelas aja kelas. Udah. Nggak bisa digoreng guys. Selesai. Selesai ya. Emang begitulah adanya. Iya, bahkan yang punya Hafiz itu paling sering aku repost kayaknya. Iya, Hafiz kocak-kocak. Itu butuh some creative work buat make that content happen loh. Gua puji-puji konten Hafiz. Ya udahlah ya, iyain aja. Gantian goreng Arifin sama Fadia. Gimana kalian sekarang? Cobain kalau bisa. Udah berapa bulan sekarang? Udah berapa bulan? Kok berapa bulan? Jadi Berapa? kalau kan awal ketemu tuh benar-benar dari COC. Jadi ya udah, berarti kita hitungan dari Mei. Oh, udah mulai berarti. Iya, Agustus. Entah apapun itu bentuknya, yang penting dari Mei. Udah 4 bulan berjalan. Berteman dan segalanya itu di segitu. What do you mean by segalanya, bro? Ya kayak kita lah, kita juga ketemu 4 bulan kan. Nah gitu. Oh, jadi gua sama lu, sama Arkan sama lu juga ada segalanya nih. Betul. Jujur janggal. Itu apa itu? Jujur janggal. Arah mana? Gak bisa. Aduh. Dan segalanya. Oh, jadi segalanya Arifin. Oh, oke. Enggak. Iya, segalanya cuy. Kita sama lah, kayak gue sama Arkan, sama Sean, sama Fania. Sama lah. Oke. Itu gua jauh dengan pernikahannya. Good answer, bro. Good answer. Allah, masih kuliah Sean. Fokus Kuliah, kuliah, ya? fokus belajar, fokus konten. Fokus balas chat ya. Balas chat yang si itu tapi. Kriminal ya. Si itunya siapa ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah. Bisa aja dokter gigi kan. Bisa jadi. Jadi Kita juga nggak tahu. ya, tapi in all seriousness ya guys, udahlah. Ya, Ada artinya gue udah gak nge-repost. Apa? Damn. It's not that deep, bro. Gak sedalam itu, sumpah. Bro, kalau dikasih DM kayak gitu, gue merasa kayak, something happened. Gak ada guys, gak ada apa-apa sama sekali guys. Percaya. Kita percaya. Percaya. Bagus. Percaya. Terima kasih ya guys, pengertiannya. Tapi tunggu. Kayak intersection dari dokter gigi sama geofisik itu apa ya? Ntar gue jadi Milih di mana bikin klinik yang tanahnya bagus. apa ya? Enggak. Mereka tuh kayak malu-malu batu. Cuma bedanya batunya batu, satunya gigi.
Karang gigi. Oh iya bener-bener. Nah, betul. Belajar ini ya, perubahan Sedimentasi. perubahan Sedimen. sedimentasi. Jadi Ya. ini akal-akalan barat sih kata gue. Ya, perubahan secara komposisi kimia, properti fisika, ya adalah. Kalau industri sama Ilkom kan jelas. Kayak Nggak ada apa coba? Beda, samanya apa? kayak yang satu bikin perusahaan, yang satu eksternalnya lah. Wih, Bisa tuh kerja di satu workplace tuh. iya, dynamic duo. That's dynamic duo. Versi short. Arifin and Fadia. Gue udah berhenti loh goreng loh. Aku cuma Surabaya. ngomongin jurusan sih. Iya, aku ngerti. Iya ya. Tapi masuk juga kan? Kan, gue tahu kan persamaan antara teknik gigi, dokter gigi sama teknik geofisika. Apa? Sama-sama G. Apa sih? G, 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 G. Apa G for good. G for good. DWDG. G for God damn, cocok. Good game, good game. G for goreng. Teknik. Sumpah umur bapak, iya lagi sorry ya. G for sorry gua tiba-tiba aja di lagu Taylor Swift. Gua masih ada video ini kan, kita sama Austin jadi Taylor Swift di mobil. Oh iya, yang live-nya ke band. Betul. Itu lucu sih. Apa habis ini gak sih guys? Upload. Upload apa? Sumpah, yang Clash Royale yang part 2-nya hilang cuy. Aduh. No. Aku tadi mau bikin 4 part gitu kan, pada korup gitu videonya. Santai. Gimana nih sebagai Sean yang ahli dalam mengedit? Iya ya, apa. Konsultasi langsung kan. Gimana caranya mengembalikan video yang korup? Gimana? Yo, actually, gue pernah mengalami itu. Terus? Jadi gue ceritain ya. Kita kan satu commonality di antara kita bertiga itu OSN, right? Ya, jadi Apa sih? jadi gue pas OSN tuh, pas persiapan OSN, gue ada zaman tiba-tiba kan kita tiap bulan itu harus cukur rambut ya, biar 112 ukurannya. Di Pradita. Di Pradita, betul. Tapi one day, I don't know why, kayak mungkin the barber was having the worst day of his life, kayak hari terburuk yang dia pernah alami. Dia potong rambut gue, tau gak mulainya kayak gimana? Ini the razor gini. Terus gue yang diam dan expect bakal potong rambut biasa aja kayak gue botak kayak pentol bro, kayak pentol kesukaan dia bro. Itu nge-freeze gak sih kayak? Iya coy, bayangin Vin, rambut sebadai lo. Gila. Ya gitulah. Terus tiba-tiba ya kita belajar bareng kan. Nah, gue tuh pernah ngalamin habis kita ngerekam video yang jelas, itu gue add the recording kan, tapi for some reason mungkin karena gue pengen langsung tidur habis belajar di perpus, itu habis stop recording gue langsung laptopnya. Nah karena itu filenya jadi kekorap. Terus ngembali ini gimana? Nah sebenarnya nggak sophisticated, tinggal search di Google aja. Itu kan caranya kan. Ya, Lu download video. Lu kan download video kan? Iya. Iya, kalau video yang direkam gimana cuy? Oh, harus download a video. Hah? Gimana? Korupnya dalam what way?
kan ngerekam yang Clash Royale terus hilang korap. Wait, so it didn't even got it, Nggak, di draft TikToknya tulisannya korap, mau aku buka oh iya. draft TikToknya. Ya udah aku telepon Koko Roger dulu. Kenapa setiap masalah TikTok aku Roger? Sorry. Ternyata gue cerita sepanjang itu gak ada faedahnya. Sorry ya. Nggak bang. Jujur, nggak ada. Aku belum masuk kelas guys, kelasku jam 11-an. Gak usah kelas, Vin, lu pinter, lu pinter banget. Ayo Vin, sini, stay. Skip satu kelas. Gak bisa. Oh gak bisa, woi. Bercanda gua. Santai, belajar. 11.40 kok. Hah? Kelas gue 11.40 masih lama. Oh tadi katanya jam 11. Anak ini pembohong, guys. Guys, anak ini gak cuma balas chatnya lama, tapi dia juga pembohong. Kalian jangan sekalian langsung. Bedain 40 menit biar gak mau ngobrol sama kita lagi. Salahnya apa? Kan gue bilang jam 11. At least ada 11. Guys, ini namanya master manipulator, guys. Kalian harus hati-hati sama tipe cowok kayak gini. Iya kan? Wah, bahaya. Guys. Iya sih. Gua blue flag kok. Blue. Dibalap dong. Oke. Lanjut. Ya udah, nice lah. Lanjut. Tuh intinya Arifin flag apa nih? Blue Aduh. flag. Blue flag. Bentar gua Aku checker flag tahu dulu ya. Nah, aku. Si Arifin. Kamu kelas apa Vin di sini? Abis ini supply chain. Oh, kayak Tekdus tuh banyakan ke kayak more on the management atau yang kayak manufacturing gitu sih? Tiba-tiba apa? Sebenarnya tuh kayak manajemen cuma lebih into ke teknikalnya sih. Jadi kayak misal kita belajar supply chain kan. Nah, bedanya sama manajemen itu kayak kalau di manajemen tuh lebih ke arah strategi untuk pengaturannya doang. Nah, sedangkan kalau misalnya di Tekdus tuh kita belajar sampai ke kuantitatifnya juga gitu, kayak sampai ngitungin. Misal gini nih, kita pengen ngebikin kopi. Nah, kopi itu kan butuh apa? Butuh cup, butuh plastik atasnya sini, butuh kopinya, butuh susunya, butuh sedotan gitu-gitu kan. Nah, itu tuh harus di hitung-hitung gitu kayak per periode berapa, nanti biar di pesannya tuh seperti apa gitu. Jadi nggak pernah bolong-bolong gitu. Gitu-gitu sih. Asyik sih. Seru ya. Biasa aja sih, lebih suruhan CS lah. Iya. Apa cuy, nggak ada seru-serunya sih. Seru lah. Itu Sean mau ikut lomba sama Austin, tapi dia sombong. Dia katanya udah pernah menang kemarin yang data science competition, jadi dia nggak mau ikut lagi. Lah kan aku juga aku yang ngajak cuy. That's right. So cocky. Ya. Kalian tuh masih second year, kayak gak level sama gue. Ampun kak. Apalah, lebih pintaran kalian lah. Aduh. Tapi serius gue gak punya ini sih, gak punya the mental headspace buat belajar BigQuery lah. Kayak pusing gue. Lihat the interface-nya langsung buat gue mual jujur. Lihat apa? The UI kayak banyak banget. UI-nya bikin stres sih jujur. Nggak kan? menarik UI-nya. Ya kan Vin? Menurut gue UX-nya juga sih. UX-nya gimana tuh? Jadi kalau back end itu, Oh deh. Paham juga ya? kita pakai HTML aja nanti. Boleh. Kita pakai ini aja OTW, BTW, TRM, MKSH, BTW, PTW, semuanya dah. BTW, OTW. Gila, orang-orang nge-spam alasan milih lagu di post baru. Emang lagunya apaan? Main It gak? Ya, tapi thank you, ini ada satu user namanya tuh GN.
stop spam. Wah, terima kasih sudah mewakili. Apa lagunya apa emang? Just when I know that I was gonna do. Gitulah. Nah. Iya, Man I Need. Mana ini? Iya, Man I Need. Wait, you need man. Kok Man I Need? Itu punya Nadia ya? Iya. Gue malu banget cuy. Oh iya, here I am. Kocak. Jujur ya guys, ini gue bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, gue milih lagu itu even before Nadia ngepost. Itu ada di dalam draft gue dan gue biarin berdebu. Titik. Nggak ada bukti, hoax. Ya itulah, sumpahan gue itu bukti. Gue kayak oh, it's been like 1 week ngepost gitu yang udah gue draftin. Terus kayak kebetulan aja, and lucunya itu sama-sama ini ya, 3 kata. Man I Need, here I am. Kayak what are the chances? Dan ada alasan gue milih band Air Supply bro. Soalnya gue kayak sebelum balik tuh karaoke sama keluarga gue itu kebanyakan lagunya tuh Air Supply. So like emang ini ya ditakdirkan buat digoreng terus menerus. Ya, Ditakdirkan untuk digoreng atau ditakdirkan untuk bersama? bersama bercanda. This guy. Aduh, nggak dia, sorry dah. Aduh, lock in, ayo lock in. I'm just kidding, we're just kidding. This guy sengaja lah. Tapi gak sengaja. Bukan gak Jadi gue sengaja ya. pentol kesukaan Nadia. Kenapa? Jadi lu bilang botak kayak pentol kesukaan Nadia. Tahu-tahuan gitu sukanya apa? Akal-akalan barat. Nah, Ya beginilah guys. nah, Kalau ada. Woi, Hafiz, jangan ngomong aja, join. oh my god, ini nggak apa-apa nih, gak kuliah nih, udah lulus. Ya nih. Kayaknya gue harus mengerjakan tugas deh. Jadi lah 11.10 gue. Sama Fit kayak gue biasanya ngerjain tugas Hamin 30 menit sebelum kelas. Iya gak? Nanti dan itu tuh kayak dosen gue kan agak telat-telat masuk ya. Jadi kayak Yeah. sambil nungguin dosen masih ngerjain dikit gitu. Wah, hebat emang. Hebat. Kita harus memicu adrenalin biar langsung Betul bro, selesai. gue tuh high performer kalau udah deket-deket deadline. Selesai. Betul. Aduh. Kok bisa sih semepet itu, Jer? Ya, Arifin bro, Arifin. Bisa seapa? Kok bisa sih semepet itu kerjainnya? Jujur ya banyak banget nanti keluar klip tentang gue ya nanti ya. Aduh, sorry gue terlalu. Jadi gue mau cerita dikit. Aduh, ini harusnya sekalian gue update channel page gue udah jadi. Tadi gue habis interview buat position di salah satu klub di sini, kayak himanya Fakultas Sains gitulah. Oh, kirain klub. Enggak cuy, klub itu maksudnya Gila ekstrakurikuler, lo. himpunan. Memang bercanda. Ada Ya. tuh gitu, potret kayak gitu guys. Gak pernah. I've never drank one bit of my life. Bagus. Ya ampun, hilang. Aku juga nggak pernah samsak lah. Weh, masa sih kan? Serius kan nih? Beneran. Nah,
Nice. Dia ada yang bilang ini nih. Arkan Sean Arifin bikin vlog seharian dong. Oh mau beneran. Mau gak kita buat Kayak jam ini loh yang dari jam 12, 1, 3. iya ya, kayak Oh boleh sih, boleh sih. ayo Boleh ya. Ya udah gue filming hari ini. Karena gue lagi bagus bajunya. Udah gue filming besok cukur jenggot dulu. santai. Ada waktu. aku nggak cukur jenggot karena mahal lah alatnya, tapi aku pikir aduh terlalu panjang jadi tadi baru kubur. Lu gak punya ini kah? Enggak, aku ketinggalan di Indonesia, lupa bawa. Gua ada sih. Lebih dari Minjem 5. ya. Minjem. Gua FedEx-in. Nyampenya 2 bulan lagi. Sampai 2 bulan. Boleh, ayo ngevlog. Katanya ada Nadia. Gak mungkin. Gak ada tau guys. Kalian requestnya vlog Instagram Reels atau YouTube nih? Kayaknya ada kan Reels ya? Oh iya benar. Reels. Kalau YouTube, aku boleh. Ya, jadi 3 TikTok aja lah. Mantap. Ini Hafiz kayaknya purely nonton deh. Katanya kan nggak mandi, belum mandi. Oh dia belum mandi. Siapa Hafiz? Dia belum mandi. Canda guys. Aku kalau kuliah jam 8 pagi, nggak ada ini aib. Sama kan, santai aja. Lama, oke. Tos dulu. Aku nggak mau tos ya guys. Bahkan sebelum lu ngomong gue udah tahu. Oh iya. Soalnya apa? Gua tadi pagi kayak gitu. Beli betul. Bayangin tadi gue kelas jam 7. lagi. Malu banget. Tadi gue kelas jam 7. Gue tadi mandi jam 5. Oh ini bener nih. Ya udah gua kick ya. Canda. Gue mau kerjain tugas dulu deh. Serius, ini serius banget. Oke. Ini kan di HP. Right? Kerjanya di laptop. Yaudah. Pinter banget boy. Gak apa-apa, Pintar. ngobrol aja. Pintar. Santai aja boy. Nih aku dari tadi gini lah. Bisa Arifin. Tuh. Gimana ya? Gimana cara balik kamera? Aduh. Nih. Overleaf. Induction lah. Masih cukup. Best. Yo, I'm so cooked for math, bro. Apa? I'm so cooked for math. Emang lu masih di kelas matematika? Next term I'm taking 2. Apa? Next term I'm taking 2. Oh. Calculus 4 sama elementary differential equations 2. Apaan cuy? Kalkulus 4 isinya apaan? Line integral, grades, Oh. theorem. Ya, Aku itu gitu lah. kalk 2 loh. Ya biasalah, kan di UBC lebih Gak ngaruh cuy. baru lah. Susah banget buat aku ya. Iya, susah. Buat Arkan gak susah. Enggak kalk 2 aku jelek banget. Tapi GPA lu berapa sih kan di Cewcek? 3,85. Turun lah. Oke lah. Itu semester 1 cuy. Semester 2 agak-agak turun lah. Oh itu sebelum dimasukin sama semester 2? Iya, belum keluar transkripnya. Oke, fair. Santai aja boy. Lu berapa sih? Gua Iya. 3,3 cuy. That's what I'm saying. Aku sekarang 3,42 lah. itu deh. Aku sekarang 3,42.
Aduh, gara-gara Wait, kelas 2. berarti your title nanti apa? Major in Systems Engineering, Design? Economics sama CS. Apa? Systems Engineering ya? Iya. Tiga-tiganya kayak- itu. And Apa? but with minor in mathematics. With minor in mathematics. Gak tau ya, yang mathematics mungkin bakal di drop, tapi kayaknya enggak sih, karena banyak yang double count. Oke, fair. Sebenarnya ini gara-gara nggak bisa dual degree cuy. Kalau boleh dual degree sih aku mau dual degree ya. Oh, see. Tapi kan BIM nggak boleh ya. Ya. Berapa SKS? Aslinya 37, tapi kayak gara-gara aku double-double gitu 48 aja. 48 itu buat berapa? Satu atau dua semester? Udah gabung 3 karena banyak yang double count. Oh, Udah bikin wait, tapi planningnya. total kreditnya berapa? Itu. Aku emang satuannya aneh. Jadi bukan satuannya per jam, bukan per jam gitu loh. Aku kayak contoh aku semester ini 6 kredit, tapi kalau di SKS Indonesia itu 25 jam kuliah. Oh, Jadi 25 SKS kayaknya kalau di Indonesiain 25 sekarang. semester ini. Ini my most packed semester yet. Honestly, that's a lot. Itu kan lebih ngelebihin yang maksimalnya. Kayak aku ngajuin gitu. Ya, apa. Lu berapa SKS? Jujur, gue 15. Itu satuannya gimana? Satuannya tuh like 3 jam per minggu. Itu 3 SKS. Oh, jadi 15 jam. Ya, I see. tapi gue sering di Rabu Jumatnya nggak terlalu pack. Dan ini ya tergantung kelasnya itu ada lab slash tutorial ya. Terus Selasa Kamis itu pack banget gara-gara banyak banget kelas gue di situ. Tapi masih gak banget. Tapi ya begitulah. Ini jadwalku lah, mana ya? Coba. Oh, oke, I guess that's pasti. Gara-gara spread ini ya, spread evenly aja ya. Kenapa? Gara-gara distributed evenly aja. Iya, setiap hari ada. Got you. Dan itu the earliest jam? Apa? The earliest jam? Jam 8, the latest jam 5. Jadi aku nggak terlalu malam. Tapi Jumatnya ada. Kan biasanya orang ngosongin Jumat kan. Iya, oh, oke. Jam 8. Oke. Terus kalau Selasa Kamis itu kan jam 8. End-nya jam? Endnya jam 3. Oh, 3. Oke lah. Total 26. Dua ada, oke. Tapi ya ada skip lah. Oh, itu total jamnya ya? Total jamnya 26 Per minggu? per minggu. Ntar, coba gua lagi coba yang gua ada. Gue pengen bandingin. Jam kuliah di luar tugas gitu sih. Tapi kalau biasanya per matkul satu problem set per minggu itu takes like I think 2 hours sampai 4 hours. Oke. Kalau kayak linear algebra, ekonomi itu 2 jaman. Tapi kalau CS 4 jam nyampe cuy. Aduh. Oh iya. Iya. CS. Itu 2, 3, 4. Ya, kan. Gila, gue cuma 19. 13? 19. Oh 19. Lumayan lah. Lumayan lah. Lu main LinkedIn Games gak? Apa? LinkedIn Game. I've played some actually. Ini apa? Gak apa-apa aja. Lagi main. Wanna break from the ad? LinkedIn.
Wanna break. Duh, jelas. Tugas apa Arifin? Apa? Tugas apa? Tugas kayak apa ya? Quality control gitu. Ya, ChatGPT kelar tuh. Ntar kan Susah banget ya. kayaknya gue mau cabut aja deh beneran. Oke. Oke, bro. Oke, bye. Nah, see you. Bye. Jadwalin ya, beneran ya. Serius. Oke. Ya bye. Nah, kemarin kuliahnya. Udah, dasar anak pemalas. Jadi, gila, berarti lu wait, your next midterm itu Jumat atau besok? Hari ini sih udah ganti hari. Oh iya, udah ganti hari ya, sorry. Crazy. Makanya aku nggak tidur lah. Udah Lalu tidur nanti. pakein apa? Serius gak tidur? Iya. Karena jam 8. Oh. Mending final login terus tidur aja, sisanya nggak usah masuk. Oh iya. Iya. Oh gitu, oke. I mean, whatever works, honestly. Mhm. Tapi, ya hati-hati aja sih, kan. Health-wise ya. Siap. Kapan-kapan aku workout deh, kapan-kapan. Gas. Tapi kata gue, workout tuh bisa nanti-nanti lah. Jujur. Aku mulai workout kapan? Dari Pradita ya? Oh, bahkan akhir kelas 9. What motivates you to do so? My mom. Your mom? Ya, kayak dipaksa dikit. Oh. Terus akhirnya gue suka. Terus lihat result sedikit, itu udah fuel yang besar banget buat keep going sih. Buat terus belajar. Soalnya when you see like actual visual results, lu in your mind you can only think of, gila, gua aja baru 1 bulan bisa buat perubahan kayak gini. Gimana kalau gua terus menerus 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nanti kayak gimana badan gua? That's all I could think of sih. Dan kayak lu happy gitu dengan bentuk badan lu, kayak it's actually improving makanya gitu. Aku udah nyoba nge-gym gitu sih, tapi cuma lari sama kayak narik-narik gitu. Hari siapa? Narik-narik apa ya, yang tali-tali gitu. Oh, oke. Buat back ya? Ya aku mau benerin postur doang sih, nggak bikin badan. Gotcha, oke. Ya kata gue yang penting gerak sebenarnya. Sebenarnya kuliah juga gerak gak sih? Kan jalan ke kelas. Iya sih, fair. Itu udah termasuk buat ini ya, getting your daily steps in. Coba mungkin buat, I don't know, just reducing long-term diseases yang bisa terjadi di kala kita udah tua nanti. Better to incorporate some sort of weekly workout schedule sih. Kayak lari atau ya light cardio atau ya workout tipis-tipis ya buat posture gitu. Udah tadi ada Nadia, bener nggak sih? Jujur gue gak lihat cuy di viewers. Oh, berarti fake ya? Ya cuy. Gak, dia lagi kuliah gak sih? Lagi pula. Kok tahu? Itu assumption ya. Assumption. Ya, sekarang di sana sudah pagi. Begitu. Pause. Wih, kok ada AI?
Atau bukan AI nih, kayak kata gue bukan AI sih. Mana AI? Hah? Beneran AI? Maksudnya apa ini? Dulu gak? Nanti Tulisannya tuh calisthenics di kampus. Wait. Calisthenics di kampus dan rutinitas. Ya. Hold on. Tuh, hilang deh. Hafal lagu Nadia. Lagu apa cuy? iya apa namanya tadi? Oh lagu atmosfer. Oh lagu ini ya. Suara gue. Oh iya kenapa temanya atmosfer ya? Aduh mau goreng lagi gue. Nggak nanya. Padahal gue kebumian. Harusnya gue ya. Gue stop. Bra. Jadi gue invite aja lah. Masuk. Balas goreng. Balas goreng. Balas goreng. Apa itu? Ya lu balas ngegoreng gue. Oh. Boy. Ajak Abel. Honestly, gue udah ini guys, invite siapa aja yang lagi online. So, yeah. Siapa aja lah yang join. Satya lagi tidur guys, sudah jam 11. Kok sudah jam 11 malam? Saya pagi ya di sana. Kocak. Berani gak ngajak ke Nadia? Gak berani. Kalau lagi kuliah jangan lah. Betul. Namanya gak tahu diri. Iya aku satu SMA sama Nadia tapi aku nggak kenal lah di SMA. Kayak baru kenal di COC. Oh iya, lu satu SMA sama Nadia? Iya aku satu SMA. Dia juga apa? 2 Tangsel ya? Iya 2 Tangsel, si Resa juga. Oh, Ketemunya tuh aku ketemu Nadia awkward lah kan, lolosnya di bagian Galactic Trace kan. Aku udah lolos terus Nadia ke 5 apa kalau nggak salah. Terus dia naik, so kayak, weh kongres, terus baru kenalan, weh halo siapa namanya. Terus dia bilang, gue kecewa sih, atau apa ya kata-kata ya. Dia bilang apa ya, kalau antara parah sih lu nggak kenal gue gitu. Saya bilang ya, kalau dia, weh serius maaf gak kenal MIPA berapa, dia bilang, coba tebak. Aku nebakan, aku MIPA 1 BTW, aku nebak MIPA 3 kali. Katanya bukan, MIPA 9. Terus oh ya udah berkenan. ya ampun. Itu bener awkward, kata gue lucu, lebih ke lucu. Akunya awkward lah, aku gak kenal, tapi dia kenal aku. Oh dia yang kenal lo. Iya, Gue kira kayak SMA Bada. karena Tapi kelas kita ujung-ujungan cuy, dan satu angkatan ada 600 orang, so nggak pernah ketemu di kantin. Aku nggak pernah ke kantin lah. Terus? Bawa bekal cuy. Oh fair. Bawa bekal tuh guys, sehat guys. Sehat dan hemat. Sehat dan hemat, let's get it Sama bro. lingkungan.
Rabah. Bro, this is the definition of SDGs. This is SDGs in flash, bro. Right beside me, Arkan, bro. Katanya kamu berarti famous, Arkan. Betul gak? Gimana? Kamu berarti famous pas SMA. Aku malah nggak pernah ke sekolah lah. Tapi people knew you for your prestasi gak? Maybe? Woo. Let's go. Enggak. Sehari Bisa tidur juga. berapa jam? Apa? Sehari tidur berapa jam? Sekarang? Biasanya tidur berapa jam sehari? Aku sekarang biasanya kalau tidur kalau lagi ada banyak tugas jam 3, kalau nggak ada jam 12, terus kalau bangun biasanya jam 6, terus kalau kelasnya masih lama tidur lagi jam 6 kan subuh. Wow. Enak sih jam subuhnya di sini jam 6. Itu gimana? 7 sampai 8 sih. I need at least 7. Even though this morning I had a Swedish test, dan gue cuma tidur 6 jam. Ini level Swedishnya apa? Elementary atau Elementary professional? dong. Jag heter Sean. Jag heter Sean. Jag kommer från Indonesien. Jag Nama saya talar. Sean, saya dari Indonesia. Ya. Jag talar. Lite indonesiska, lite svenska och engelska. What made you choose Swedish? Not me trying to answer it in Swedish. Gak bisa. What made me choose Swedish? Itu sebenarnya, ini agak sensitif topiknya. Cuma alasan keduanya itu lebih familiar because I know. I mean you're most likely going to know this YouTuber as well, PewDiePie. Oh, So okay. I was going to choose a SEDES course, which stands for Central Eastern Northern European Studies, NES ya guys. Terus kebanyakan tuh bahasa kan, nah pilih salah satu. Gitu. Terus karena kayak Swedish sounds lumayan sulit, tapi kayak kadang dengar dari PewDiePie jadi kayak kayak enticing dan intriguing deh, kayak gas lah gitu. Jangan nonton Bear, ayo join Bear. Aku tadi paling lihat Kobernat nge-live subuh-subuh lah. Oh, gua juga. Kayak aku baru keluar kelas kayak buka TikTok. Waduh, masih nge-live nih orang. Ayo sini join. Aduh, kayaknya lagi kerja deh. Aku juga ada inilah, apa namanya, language requirement, tapi aku tes kalau engineering nggak ada, tapi kalau kayak fakulti lain tuh ada language requirement juga kan, tapi bisa tes out bahasa Indonesia. Terus lu pilih apa? Apa? Berarti lu bisa pilih ini kan? Lu harus pilih language course kan? Gue nggak, engineering nggak harus. Oh lah, jadi nggak harus. Enggak. Wait, yo shout out Paul, Carl, my Filipino brother. Kalau if you are Filipino. Oh sorry, apakah sudah pedang? Udah nggak. Let's go, okay. Pas pretest COC peringkat berapa? Mana tahu lah. Tapi kalau kuisis kayaknya aku ke 14 dah. Oh iya? Iya. Oke, No way. Hah? Lu Lu berapa? ke 14? Did you get a haircut? Who, me? Yeah. Di Indo. I mean from Guru. Oh, I did.
Oke. Soalnya gue 13. Oh. Kok apa hubungannya sama Miga dengan haircut? The top ones yang dapet bro. Really? Yeah. I don't know if I can say this in public or not, but yeah, Oh, I did not know that. that was the prize, bro. Oh, Isn't that funny? oh, I see. Yeah. Oh, kirain semua dapat. Oh, no. Oh, that's funny. Yeah. Hey, Carl, thanks for the follow. Kenapa gue jadi kayak ini, jadi kayak NPC. Oh, oke. Sayangnya Bernard tidak accept. Udah dibahas barusan, cuy. Kok kita bisa sebelahan ya? I don't know why. Okay, what are the chances ya? What are the chances? Rank waktu pretest COC. Gak tahu guys. Gak ada yang tahu. Ya kalau Pritas nggak tahu, kalau Quincy tahu lah. Iya, betul. Gimana rasanya belajar di Wharton? Aku baru ngambil satu kelas Wharton sih, tapi aku juga research assistant di situ dan seru sih. GG boy, research assistant. Enggak, karena jadi kayak kan UTS kan, aku alhamdulillah salah satu yang paling tinggi, jadi kayak diajak gitu. Wede, keren. Seru-seru researchnya tentang food truck. Jadi lu di reach out gitu ya? Enggak, kan kelasnya agak-agak kecil kan. Oh, Jadi tiap habis kelas tuh ngobrol aja sama dosen. oke, fair. Fair. Ada minat masuk MBA Wharton nggak? I don't think aku mau S2 ya. Let's go. Lu mau S2 nggak? Honestly, same here bro. Lebih ke enggak gue. Oh juga enggak sih. Kayak time value of money-nya tinggi banget. Kayak I think with those 2 years bisa ngelakuin hal lain. I don't know ya, mungkin bisa berubah pikiran lu. Yep. We'll see the future. Lu masih 3 tahun, gua masih 2 tahun. Nah, aku juga pengen fast track S2, cuma kayaknya BIM nggak boleh dah. Iya sih. Soalnya in my campus juga ada fast track S2, kalau aku bisa aku mau. Sulit. I don't think BIM boleh dah. Ada fast track. Aku emang mau cuy. Emang Nevin BIM? Kayaknya nggak deh. I think anak Yale nggak ada yang BIM karena financial aid-nya bagus lah. Jadi BTW kalau kalian mau apply ke US ya, dan kalian nggak punya beasiswa, coba aja apply ke yang need blind. Contoh kampus need blind ada Yale, Princeton, MIT sama I think Stanford is need blind. Enggak. Need blind itu apa? Jadi dia nggak ngelihat penghasilan kalian berapa. Asalkan di bawah $100,000 per tahun itu bakal gede banget potongan harganya. Daging juga. You should make content on this, bro. Oh iya juga ya. Iya. Kontenku malah brain rot ya. Iya. Jujur gue juga pengen ini sih. Take the educational route. Kayak tungguin aja. Kayak by maybe like in 1 to 2 weeks konten gue tentang kok tiba-tiba tentang ini aja. Ya kalau kalian mau kuliah ke luar negeri yang need blind tuh itu, tapi gak tahu ya S2 itu S1 pokoknya. S1. Yeah. Need blind. Yang lain bisa S2 sih, S2 fast track. stuff is tricky. Tapi di UBC ada nggak?
Honestly, I don't know, bro. But I believe ada. Is there a stray? Oh, ada kok. Oh ada. Iya. Aku actually belum reach out BIM sih, cuma katanya kan dual degree nggak boleh ya. Yes, aku bilang. Aku kalau Yale kena waitlist lah. Soalnya kayak kalau dapet aku lepas BIM deh. Karena hampir harganya hampir mirip PTN deh kayaknya kalau Yale? financial. I think ya. Kalau Oh, financial baru aid. tahu. Crazy. Tapi aku kena waitlist lah. Aduh, sedih. Nggak apa-apa. Oke. Iya, suaraku bindeng. Jadi aku lagi bernafas lewat mulut karena kesumbat dua-duanya. Halo. Ang hirap mag-translate. Bentar. This is one of my Filipino brothers. Ang hirap. Mau pursue karir apaan? Mau beli ke Indo lah. Harus cuy. Oh. Ang hirap mag-translate. Ang hirap mag-translate. It's hard to translate. Yes, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Apa lagi ya? Not kamu mixed. Oke ya, sejam dalam bahasa Tagalog ya. Iya. Mixed. Indo. Pidoy. Tapi lu bisa nggak Coba. Tagalog? Gak bisa, dia pakai Google Translate. Deh. Oh, halo ako Indo at Pinoy. Oo, halo ako. Indo at Pinoy. Let's go. Oh, Mantap. oh deh. Oh. Kayak ini. Oh. Light or sound. Oh. Right or sound. Oh. Itu GSM dulu ya. Yes, bilu. Selamat po. Wait, lu masih nonton video Pai sampai sekarang? Honestly, no, bro. Salamat po. Selamat po. Thank you. PewDiePie. Oh, Sean Gabriel is common in Filipina? No way, bro. Is it? That's crazy to know. Sean Gabriel. Is Intong like your family name? Betul. Nama bangga. I see. Tidur lah. Oke, in 18 minutes ya. Kita add in 18 minutes. Oke. Ngobrol sosis dulu. Oke. Wait, Ilocano apa? Oh, Ilocano is the second. I think it's the second language in Filipino. Yeah, because the other day I met someone yang ada di event Malaysia. Pokoknya aku attend Malaysia event. Terus dia jelasin kalau di
Filipina tuh the second largest language. Yang Filipino itu selain Tagalog, Ilocano. Terus kayak wow, that's like Indonesia and Jawa. Oh mirip. Yeah, like it's the same if you compare. Maksudnya bukan mirip secara bahasa ya, maksudnya kayak bahasa officialnya itu Tagalog. Terus kayak bahasa official kita itu bahasa Indonesia. Terus kayak the second most popular language itu Jawa kan, bahasa Jawa. Terus di sana itu Ilocano gitu. Oh, I see. Jadi kayak bahasa suatu suku gitu ya? Tuh. I see. Jawa bisa ya. What do you mean? Sebentar. Bisa ya. So, coba nge-rap. Lu bisa nge-rap gak kan? Bisa lah. Anjay, what song? Faded instrumental. Gue lupa gue lagi ngomong sama Arkan cuy. Maksudnya apa itu? Hidden instrumental. Gue kangen banget lah. Habis kita magang langsung nge-live gak jelas. Let's go. Udah. Udah ya? Oke udah. Udah. Boleh. Rating guys, ini yes or no? Yes or no. Pencet tombol nggak? Muter nggak kursinya? Oh iya, ada ini gak ya? Oh, Paul. Quick Paul. Bisa. Nah tuh, Paul. Yes. Senyum atau sedih? Senyum itu bagus. Kasih golden ticket ayo. Golden ticket. Pada gue lagi sedih. Aduh, people are so cruel, bro. People are so evil lah. Oh, I cry myself to sleep lah. Aduh. Kata Mas Anang sih, yes. Siapa tuh Mas Anang? Mas Anang itu juri Indonesian Idol. Oh iya. Iya. Anang Hermansyah. Baru tahu. Wait, ngomong-ngomong soal Indonesian Idol, lu nonton MasterChef gak? Nonton lah. Tahu MasterChef Australia gak? Si Reynold Purnomo. Enggak. Ya. Kalau Arnold Po, Nonton Indonesia doang. iya.
kakaknya itu Reynold. Namanya. Aku nggak tahu nama-namanya sih, cuma kayak nonton Nah. aja. Pokoknya gue Aku pengen tahu. gitu. Aku season yang bener-bener ngikutin tuh yang ada Kadek sama Fanny, tau nggak? Oh, tahu. Tahu. Yang kamu masak sambal plecing tapi pakai apa sih kata-katanya? Apa guys? Oh iya kebalik, sorry. Ada Chef Arnold, sorry. Chef Arnold. Guys, kalian juga tahu. Pokoknya aku impian pas ke Australia pengen nyobain koi dessert bar. Soalnya secantik itu dessertsnya. Asih. Bedanya Yang cantik. otomotif sama otodidak apa? Soal bedanya otomotif sama otodidak apa? Otomotif. Mungkin bedanya tuh What the? Ini memasak ya, memasak. udah ada capeknya. Lo ada teman sekamar gak sih? Ada kok. Ini kalau dia ngeliatin tuh lagi ngapain kira-kira? Akhirnya dia di depan gua lagi minding his own business. Oh beneran? Iya. Oh, halo. Sorry. Kirain nggak punya. Kenal Arkan gak, Saf? Hah? Oh iya kenal. Ini Oh, Savero. Savero. Oh, halo Kak. Halo, Oh my god. Apa kabar Kak? Baik. Sorry Kak. Kirain Sean nggak ada teman sekamar. Adalah. Katanya kamu gimana kabarnya? Ya, masih hidup lah. Terus hidup, Apa kabar Kak? Aku terakhir lihat Kakak yang apa ya? Yang Quantum Club something. Iya nggak sih? Iya. VP Itu apa, Kak? Academics, bro. Itu apa? Apa itu, Saf? Oh, udah jadi VP External. Tapi Quantum Club itu tentang apa, Saf? Oke, tapi kalau lu bisa meringkas quantum computing itu apa sih sebenarnya? Buat orang awam? Kamu ngitung tapi itu pakai quantum bit, jadi kayak beberapa proses itu jadi barengan gitu loh di dalam. Oke. Aku nggak dengar, maaf. Kenapa? Intinya ngitung yang gitunya pakai quantum bit dan prosesnya berbarengan, in paralel. Gitu. Iya kan, maksudnya semua kan apa ya? Sekarang kan yang jalan elektron kan, kalau itu yang jalan foton jadi kayak dia ada appear di satu tempat lain, jadi kayak kalau algoritma jalannya bisa banyak apa namanya, banyak jalur sekaligus kan, kemungkinan jadi kayak problem solving makin exponentially fast ya nggak? Yang kupahamin. Bener gak, Saf? Bener, cuma elektron juga bisa, nggak harus pakai foton. Oh, elektron juga bisa. Yang penting itu ada apa namanya two state system gitu, pokoknya apapun yang punya energi minimal 2 level itu bisa dipakai. I see. Tapi kayak berarti di klub itu bikin quantum komputernya? Enggak lah, apa kayak yang ngajarin basic kayak linear algebra, terus kayak Oh, jadi it's like an extra course gitu ya? It's like an extra course, bukan ya? Kayak sebenarnya buat yang tertarik aja kan? Buat yang tertarik buat belajar quantum computing. Gitu. Iya, gue senyum baik karena gak paham guys. It's out of my domain, bro. So I let them talk, which is alright. Iya, ke live. Aku tadi masuk diajak lah. Aduh. Kak, gimana kabarnya Kak? Gimana kabarnya? Gitu-gitu aja. Ah, nggak mungkin lah. Gak mungkin. Tanyain lah. Dia lagi
apa ya mirip-mirip sama lu lah kan, academic life ya. Apa? Apanya? Academic life ya mirip sama lu lah. Oh, ngestek gitu. Ya banyak course lah. Dostek Wih, itu mantap. Dostek itu maksudnya apa? Oh, maksudnya kayak nggak tahu. Maksudnya kayak gue tuh apa? Academic life. Ini kayak jadwal kuliah lah, kayak Oh, I see. academic workload. Workload. Betul. Berarti kalian tuh rising junior kan? Junior kan sekarang? Iya betul. Junior. Lu ini kan lu descending sophomore. What? Jangan dong. Kenapa Descending sophomore. descending sophomore? Ada. Casavero tuh OP guys. Aduh merendah. Lebih OP-an lu atau Arkan, Saf? Casavero lah. Aku dibantai-bantai Platnas 2. Oh, katanya Avansen guys. Oh iya pantan. Ada. Pantan. Ya boy Ci. Betul guys, anak-anak cewek-cewek itu pada suka berendah. Soalnya ya begitulah. Mau pernah jelaskan BIM. Wait, apa lagi? Wait, lu tuh Mrs. Sauga atau Gua apa sih itu Okanagan atau Vancouver kan? iya, Vancouver. Vancouver. Ada Drake nggak? Pernah ketemu Drake nggak? Ini dari tadi dengerin live ini. Tuh, Oh, di pojokan. Drake. Yo, Drake. Apa ya lagunya yang gue suka? Gue lupa. Apa? Kasihlah satu suka. Ini nggak sih? Jani ya tae kakata bola balik. Salah artis. Itu nama artis siapa dah? Enggak. Bola balik. Silet open up siapa cuy? Huh? Namanya nyanyi Tabula Bale, Silet Open Up. Oh ya udah berarti itulah namanya. Ini ya, di antara kau dan Ya udah. oh penyanyi timur. That song and the other songs low-key cheesy. No way bro. Magiku Hibi knew this will not be ignored. It is cheesy though menurut gua. Nah, aduh, lu nggak chill Sean, lu nggak chill. It's like apa ya? I don't know. Kayak kurang sophisticated aja. Yang nggak sophisticated lah, kan bukan itu tujuannya. Ya, gue mengartikan itu sebagai cheesy. Oh, Soalnya kayak cheesy itu ya kayak ya biasa ini gak sih yang biasa go viral gitu loh, apa sih? Ya begitu lah. Sekarang kamu
Lain. Ini one of the best questions. Apa? Tanpa memikirkan biaya dan pendapatan, dream job kalian apa? Pembalap F1 lah. GG. Serius? Itu apa namanya? Kayak cita-citaku dari kecil sampai sekarang sih, cuma kayak yang nggak realistis aja lah. Karena Oh. ini ya aku jarang pamer sih, harusnya aku ngepost ya. Tapi aku go-kart lumayan jago lah. Oh iya. Iya di beberapa tempat aku masuk top laps-nya gitu. You should take a couple of your friends dan minta tolong mereka buat record in different angles. On a What? go-kart. No. Enggak, balapan aja. Wait, ntar aku post dah. Do you know Tens? Oh, tahu. Kenapa? Bro, waktu itu aku main go-kart lawan dia lah. Terus dia bilang gini kan. Iya? Ya, nama kan gak sengaja ketemu. Kan namaku di go-kart tuh Formil kan. Terus kayak Iya. dia tuh sambil nge-live stream, dia bilang, "Wah, ini Formil mau gue bantai nih." Terus, aduh, dia jaraknya jauh lah sama aku. Wait, Tens itu yang mana sih? Tens yang player Valorant. Kok dia ngomong bahasa Indo? Enggak, gue translate. Oh, lu translate. Pantes gue bingung. Ini kan pacarnya Kaide kan? Iya, pacarnya kayak dia. Iya. Tahu. Aduh. Jadi engineer-nya aja. Wah, bener-bener. Tapi you would want to go through the workout session sebagai an F1 driver kah? I do, tapi kan the problem about it kan butuh biaya banget. Karena kita mulai dari go-kart. Kayak inget gak dulu kan Rio Haryanto masuk F1 kan. Iya. Dia kan udah disponsor sama pemerintah aja masih cuma setengah musim jalannya karena nggak kuat bayarnya. Sih. Kayak emang itu mahal banget kecuali kita talentnya emang segila itu terus ada yang scout udah gitu aja. Sih, oke. Kayak lu apa? Jujur content creation sih, jujur. Tapi ini emang baru ini newly found passion atau dari dulu? Sebenarnya dari dulu, kan gue I even bought the camera in early 2024. Cuma kayak kepostpone aja gara-gara gue merasa I lack ini aja, lack depth, lack value yang bisa di-share sama a wide audience. Jadi gue kayak reflect kayak, aduh kayaknya belum saatnya deh. Gitu aja sih. Nah sekarang udah momentum lah. Betul bro. Tapi bagus sih editan lo itu udah oke aja in editing style. Ya coy, coba yang gue notice ya. Ini menurut gue aja sih. I think mayoritas orang Indonesia itu attention span-nya lebih pendek dibandingkan yang orang-orang luar. Gimana? Attention span. Meskipun gue baru satu konten yang editannya benar-benar ini ya, yang benar-benar proper ya. Attention span-nya lebih pendek dibandingkan orang luar. Bener sih. Saya gue kayak I watch a few courses gitu, terus gue kayak speed through ini kan the courses, terus kayak mereka ya pasti jual kelas dong, iyalah, kayak it's expected, dan gue juga tahu itu ya kayak gitu, pasti ujungnya di sell of course. Tapi murid-muridnya yang gue lihat ya, konten mereka itu konten yang berapa lakban yang aku perlu buat nyeberangi kolam ini gitu. Kayak gitu loh, paham gak sih? Kayak ya konten-konten yang kayak gitu. Dan gue habis yang post yang Oyster kan, terus yang itu viewsnya lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya, yang editan proper yang tentang
calisthenics itu. Mhm. Tapi like I think ada pengaruhnya sama di gini ya. Kalau di US or at least di US ya, itu kan mata pelajaran tuh sering banget suruh bikin esai berapa kata, atau kayak ada reading test sebelum sekolah, suruh baca buku ini halaman segini sampai segini. Karena I think di Indonesia nggak ada kayak gitu sih. Ulang kan, sorry? Kayak at least in the US ya. Iya. Sekolah-sekolah mulai dari SMA sampai aku kuliah sekarang kan ngerasain kayak banyak kelas yang sebelumnya itu disuruh baca reading dari halaman segini sampai segini, atau enggak suruh dengerin podcast, suruh nonton video Iya. ini sebelum kelas, terus disuruh bikin esai berapa kata gitu. Pak ditulis tangan, kan di Indonesia kayak nggak pernah. Makanya I think itu ada pengaruhnya ke attention span konten kali ya. True. Dan ya, gue setuju sih. Kayak udah. Ya, karena I feel like di Indo itu sangat apa ya? Misalkan kita belajar IPA, yaudah IPA gitu loh. Belajar emang subjeknya. Emang kalau orang bilang mungkin pas SMA di Indonesia sama dibanding Amerika atau Finlandia gitu, lebih susah mata pelajarannya, bener sih. Tapi I feel like apa ya? Learning prosesnya dari reading sama writing tuh juga impactful banget sih. Iya. Sebenarnya yang bermasalah tuh menurut gua pendidikan dari orang tuanya sih, and how early the the younger generation sekarang itu receiving their gadgets. Itu early banget sih. Terus kayak wah. Tapi ya sih sekarang anak-anak tuh ini banget ya, gadget centric banget. Ya. Kayak aku nggak tahu ya, tapi kayak sering banget kalau misalkan anaknya nangis atau apa gitu, bukan diajak ngobrol atau apa, tapi dikasih gadget. Ya, true. I think itu ngaruh banget ke psikologi anak sih. Ya, for sure. Kayak kalau butuh sesuatu ya udah gadget solusinya gitu. Menarik. Sama, like earlier this year ada studi yang dilakukan. Gue gak mau salah sebut ya, maybe MIT kalau gak salah ya. Pokoknya tentang a group of people dikumpulin, terus ada 3 grup yang disuruh mikir tanpa any exposure to gadgets. Jadi gak pakai HP sama sekali. Terus satu boleh pakai search engine kayak Google. Terus satu lagi tuh pakai ChatGPT. Terus hasilnya apa? Terus hasilnya yang pokoknya kayak their ability to write an essay itu yang bikin sendiri sama yang Google search itu kurang lebih sama, tapi yang ChatGPT jelek banget. Ya obviously lah ya. Maksud gue kayak with more people having to rely on AI juga, itu further regresses their cognitive performance juga gitu loh. Menurutku penggunaan AI itu valid ketika kita sebenarnya bisa ngelakuin, tapi kita kayak pengen lebih cepat aja atau kayak pengen lebih efisien. Tapi kalau kita nggak bisa ngelakuin hal itu tanpa AI, mending jangan pakai dulu sih, mending belajar bener bisa dulu. True. Dan gue juga apa bahasanya? Ya salah satu orang yang bersalah juga melakukan itu. In some of, ya kayak gue kayak gitu. In some of the areas that I study. Maksudnya ya nggak apa-apa sih, tapi maksudnya biar kita dapat learning prosesnya juga, menurutku begitu sih. Setuju. Apa sih? Menarik. Learning process. Karena Jadi gue apa? Sorry. Ya jadi kita kembali lagi ke konten ya. Jadi gue trying to figure out kayak, oh ini sebenarnya style editing gue itu kayak ya udah itu style dari gue, tapi kayak I think I really need to, ya gue udah ada rencana sih kayak maybe look at my video on
next Saturday. Menurut gue itu yang paling works sejauh ini. Oke. Tapi kayak it's so hard, bro. Kayak the game is so hard. Bro, ada Iya sih. lagi. Ada lagi, coy. Oh, akun fake katanya. Apa? Katanya Nadianya akun fake. Oh, Wait, aku juga ini sih kayak aku kan kontennya kan emang aneh-aneh kan, tapi aku kan itu sebenarnya ngetes lah kayak mana sih yang works. Kayak iya. So, covernya aku ganti-ganti, terus aku ngeliat sebenarnya cover so far yang aku paling efisien tuh cover yang kayak bikin orang bertanya-tanya ini tuh apa, tapi dikasih tulisan really? warna merah. Terus aku kan iya, suka iya. aku suka upload takedown pas awal-awal dulu pas balik ke US. Itu karena tiap habis nyampe 200 view aku cek audiensnya paling banyak dari mana, dan aku lihat paling banyak dari US. Makanya aku sekarang tiap ngepost pakai lokasi Jakarta. Itu bukan ngejokes tapi kayak biar audiensnya Indonesia. Terus aku captionnya juga full bahasa Indonesia, dipanjang-panjangin biar yang masuk search orang Indonesia tambah banyak. Iya sih. Oke, gue insight yang agak contradicting. Gue Apa? dengarnya dan gue pernah mengalami. Soalnya jadi gue dengarnya itu kalau kita upload a video based on where we're at right now, itu nanti audiensnya di situ. So gue waktu itu sebelum COC pernah upload TikTok, terus audiensnya ya Canadian people. Tapi for some reason when I uploaded a video sekarang di sini after COC, targetnya masih ke Indo kok. Iya, tapi mungkin karena your audience lebih gede kali ya. Dan juga aku udah nyoba beberapa kali nyoba kalau nggak pakai caption Indo atau sama aku ganti SIM card tuh kalau mau ngepost ke SIM card Indo gitu, sama matiin location. Tahu ya? Iya, wait, hold on, oke. Aku nggak tahu, ini aku based on speculation sendiri. I don't do my research. Tapi lu ada benernya sih kan, soalnya gue juga kayak, kok views gue tiba-tiba dikit gitu. Kenapa? Kayak views gue iya tiba-tiba dikit gitu. Kayak gue pikirnya kayak mungkin let's say kalau di Indo gue uploadnya itu first of all pas freshly uploaded itu nanti ke target 100 orang semuanya Indonesian. Tapi kalau di sini karena gue di Kanada maybe like I don't know 50 yang English speaking, terus 50 lagi Indonesian just because of my followers gitu loh. Nah iya kan, jadi ada ke branch 2 gitu loh. Karena I Bener. think algoritmanya TikTok tuh kayak orang yang nge-like nanti dia on that proximity tuh ke recommend juga gitu loh. Ada probability gede dia ke like. Nah, yang ini aku pernah nonton. Bener. Jadi kayak kalau ada yang interaction, entah itu comment, save, like, orang di lokasi itu bikin proximity radius berapa kilometer, nanti ada yang ke recommend juga. Oh, oke. Jadi kayaknya in your case kebagi 2 jadinya. Ada yang di Kanada sama di Indonesia. Got you. Terus kayak, oh ya, oke ya. Ya, makanya kalau ya pokoknya growth opportunity-nya lebih kecil lah kalau misalnya post di sini dibandingkan di Indonesia. Makanya aku sekarang tiap cek, aku ngecek kan, aku Amerikanya udah 0, Indonesia udah 98-an. Tapi even so, awalnya tetap ke reach ke ini kan orang-orang Amerika juga kan. Enggak, pakai strategi ini enggak, serius deh, aku udah nyoba. Tapi how can you be sure awal-awalnya itu gak kena orang English? Kan TikTok ada analytics audiensnya setelah 100 view kan, itu dicek aja. Oh ya? Mm-mm. Oke. Oke, gue mau share satu insight lagi. You know how ini berkesinambungan sama yang tadi sih. You know how content creators kayak Kabilame, tau kan?
Siapa itu? Kabi Lame. Enggak tahu. Oh, Kabi. Iya tahu. Iya tahu. Ya gak ngomong. Iya tahu. Buset, gue dibilang ada inactivity. Bentar. Ada Gue apa? disuruh pencet 2 item yang similar. Dibilang inaktif coy. Bisa gitu ya TikToknya. Keren banget. Salut. Software engineers. Nah, gini kan. Bentar, gue make sure gak ada apa-apa. Ya, gini kan. Tik, coba. Itu gara-gara dia throughout the video tuh gak ngomong satu bahasa pun. Enggak. Jadi ke-reach ke semua nationalities, bro. And that is one of the best ways to go viral. Oh. Isn't that crazy? Yo, that's so smart. Oh iya bener ya. Kalian mind blown gak, guys? Main apa? Main Gue nanya viewers. Kalian mind blown gak? Tapi what's his caption? Caption dia bahasa apa? Bahasa Inggris sih, cuma kayak people wouldn't care about the caption kalau short form. Iya sih, bener ya. Wow. That's why guys, we gotta be curious, kayak question everything, kayak the thing we consume day to day itu kayak it's so interesting, man. Bener. Oh. Jadi as soon as for people, misalnya ya bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Itali, itu lihat yang misalnya konten bahasa Spanyol, ya mereka langsung swipe gitu, kayak oh nggak nyampe di ke audiens ini gitu. Jadi kayak oh our algorithm isn't going to reach out to more people yang dari those regions. Tapi oh ternyata di accept sama semua nih. Oh gas lah. Coba lagi ke orang-orang yang kayak gini juga gitu. Gitu. Oh iya ya. Jadi gue itu upload sekarang, oke. Gue ini bukan upload ya, gue itu sekarang crafting my upcoming content itu kayak, oke, gue ini pasarnya orang Indo. Terus kayak, apa sih sebenarnya yang paras di Indo gitu. Kayak one thing yang gue notice kalau dari thumbnails ya, notice gak? Kalau English speaking channels, itu the majority of their thumbnails itu either gak ada teks sama sekali, which is a high quality edited thumbnail yang emang diedit di Adobe gitu, atau ada cuma it's very little text. Tapi kalau Indo, wah bro, text over text coy. Oh iya ya. Pernah notice gak? Setuju gak guys? Oh, aku belum merhatiin sih. Oh iya lagi. Kayaknya ini it circles back ke attention span deh. Bener. Oh iya, itu gimana ya hubungannya sama attention span ya? Iya, makin banyak teks, makin banyak hal yang ada di thumbnail, orang makin penasaran nih apaan sih. Klik. Tapi why? Tapi kenapa foreigners itu lebih interested sama yang just like a good quality thumbnail, kayak ini misalnya. Nah ini juga insight lagi nih. Ini yang gue perhatiin dari kayak content creator yang usianya Gen Z or siapa, atau mungkin semuanya ya di luar negeri or di US itu, mereka tuh dikit konten dikit misalkan di Indonesia tuh sound effect-nya banyak cek atau kayak nge-slide misalkan Indo, maksudnya kayak siapa contohnya ya, kayak Raymond Chin, tau Raymond Chin nggak? Tau lah. Ya dia kan banyak editan gitu, edit tek masuk. Tapi kalau di luar
tahu ini nggak, tahu Eric O nggak? Tahu. Tahu kan? Tahu. Nah, dia kan nggak ada editan, dia nge-yapping aja depan kamera. Ya. Nah, that's what I think. Kalau di Indo itu, kalau kita masih micro influencer hitungannya, yang paling penting tuh konten. Seberapa sih kita keep up with the trend atau enggak? Kita bikin tren baru nggak sih? Tapi kalau di sini, yang penting tuh orangnya. Jadi orangnya ngomong apa gitu. Ya. Itu juga. Ya kan, orangnya doang yang ngomong kalau di sini. Ya. Kayak di sini tuh sebenarnya it depends sih. Coba soalnya gue juga pernah lihat yang Indo yang kayak gitu sih. Iya kan? Ya. Gue pernah lihat Indo yang kayak Eric O juga. Oh ada. Aku Ada pernah mau beberapa, mau cuma- niru Eric O gitu loh. Tapi kata gue gas kan. Soalnya yang gue bilang yang Saturday itu kayak gitu kurang lebih. Soalnya I don't know, selain apa ya, eh berdasarkan my previous reels ya, itu gua rasa lebih sustainable aja. Hmm. Yang style lu gitu. Iya ya, kayak ngomong depan kamera aja gitu. Ya kan, dan kita pun less effort ya sih. Benar. Tapi bukan berarti kontennya itu gak bermutu atau gak bermakna ya. Iya. Tetap harus mencari topik yang bisa entice viewers dan bikin mereka kayak, oh, I like the way he thinks gitu loh. Iya bener. Kayak gitu sih. Dan gue juga follow banyak influencers yang kayak gitu soalnya. Kayak yang gak rely any fancy anything.